Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Upaya timnas U22 kita untuk meraih satu tiket menjadi runner up di grup B buyar. Filipina lolos dengan 6 poin. Penalti di menit 63 yang dibuat oleh Bjorn Christensen yang mengecoh penjaga gawang Cahya Supriyadi akibat handsball dari Doni Tripamungkas membawa Filipina meraih 3 poin, dan akhirnya Filipina yang sebelumnya hanya meraih 3 kali imbang akhirnya mendapatkan satu-satunya kemenangan, dan itu mereka dapatkan di Stadion Manahan Solo malam ini dengan menjungkalkan adik-adik kita tim U22, dan sangat disayangkan memang. Mestinya kita yang harus melenggang karena bermain di kandang, dukungan penuh dari supporter luar biasa. Saya datang langsung ke stadion dan sekarang saya sudah balik ke hotel ketika tertinggal dengan 0-1 oleh Filipina menit 90, ada injury time yang begitu panjang. Akhirnya saya balik aja ke hotel karena sudah melihat bahwa memang sulit. Kita bermain dengan 10 pemain, berat memang. Ketika Ferrari di menit 42 itu di kartu merah oleh wasit, sebenarnya itu pelanggaran yang tidak perlu terjadi. Ferrari termakan mungkin pancingan dari lawan di Provo sehingga tersulut emosinya dan dia menyikut Amani Santos Aguinaldo, pemain dari Filipina. Itu yang membuat wasit langsung mengusir dia dengan kartu merah. Sangat disayangkan memang karena kita kehilangan satu pemain, padahal kalau di awal-awal memang kurang begitu oke, tapi masuk di pertengahan sampai babak kedua kita unggul dalam semua aspek. Ya, bahkan sampai akhir pertandingan pun kita masih ada 19 tembakan, udah 6 on target. Lawan tuh udah 9 tembakan, cuma 4 on target ya. Jadi memang kita lebih bagus sebenarnya. Di babak pertama juga ketika mengakhiri dengan 0-0 itu, walaupun sudah bermain dengan 10 pemain, kita masih ada 17 tembakan. Jadi oke lah kita dengan 4 on target. Jadi kalau bisa melihat kita unggul 55% berbanding 45%. Corner kick kita 5 kali, mereka 1. Tapi kan ini statistik angka-angka percuma. Kita boleh unggul semua, tetapi akhirnya yang menentukan adalah kemenangan lawan. Dan Filipina bisa memanfaatkan ini dengan penalti. Ya, dan mereka sekarang menjadi runner up untuk berhadapan dengan Thailand di babak semifinal. Ya, itu tanggal 26 dan 27. Kemudian Vietnam akan ketemu dengan Singapura. Vietnam sebagai juara grup B bertemu dengan runner up grup A, yaitu Singapura. Dan gagal pula target kita yang paling tidak untuk masuk ke semifinal, karena kita harga mati harus bisa menang. Demikian juga dengan Filipina sebenarnya. Filipina target mereka mendingan mereka kalah atau mereka menang, dan mereka mendapatkan hasil itu. Padahal kalau bisa dilihat kita cukup imbang saja, ya tidak perlu menang, itu sudah pasti lolos. Karena di pertandingan lainnya di Fitri itu ada pembantaian yang terjadi di mana Vietnam menghajar habis Myanmar dengan 5-0. Ya, mereka clean sheet. Ada Quang Hai yang masuk babak kedua itu bisa Tian Lin maksudnya bisa mencetak gol di masa injury time. Quang Hai juga bisa mencetak gol. Ada pemain naturalisasi mereka ya, Nguyen Van Son yang mencetak bahkan 2 gol setelah diawali dengan Van Bui yang membuat gol pertama bagi Vietnam. Dan memang pantas, saya sudah menduga bahwa Vietnam pasti akan menjadi juara grup karena dengan 7 poin, apalagi mereka menang tadi 10 poin, aman buat mereka. Tapi kita itu sangat-sangat disayangkan ya. Pasti banyak yang kecewa juga dengan hasil ini. Memang ini tim muda ya, kemudian banyak yang bilang kan ini sudahlah Piala Ciki dan sebagainya ya. Tapi sayang karena posisi kita bermain di kandang. 2 kali kita bermain di kandang, 2 kali kita kecewa dengan hasilnya. Pertama tentunya lawan Laos, kita hampir kalah di sana dan dipaksa bermain imbang ya, setelah 2 kali tertinggal, tapi kemudian kita unggul 3-2 dan 3-3 melawan Laos. Mestinya kan hitung-hitungan kita harus menang melawan Laos, tapi lewat. Ada sedikit membaik lawan Vietnam, tapi kita kalah dengan 1-0 bermain di Vietnam. Balik ke sini sebenarnya memang tim senior Filipina yang dikirim bermain di Manahan melawan kita ya, tapi kita punya kesempatan untuk bisa lawan mereka juga. Tidak hebat-hebat amat, tidak bagus-bagus amat kalau saya lihat langsung tadi bermain, karena kita bisa mendapatkan banyak peluang. Kalau bisa lihat dari tembakan kita, dari on target kita yang lebih unggul jauh dibandingkan dengan Filipina. Ya, Marcelino ada beberapa kali, ada 1 kali tembakan di babak pertama tuh agak mencium tipis di tiang gawang lawan. Di babak kedua juga ada flashing dari Marcelino ya.
Hoki masuk di babak kedua ketika menggantikan Rafael Struijk, juga ada tembakan dia yang masih dimentahkan. Kamerat yang menggantikan penjaga gawang Deito yang cedera ketika ada benturan dengan Raihan Hanan, itu tampil oke penjaga gawang cadangan. Ya, ada beberapa kesempatan, bahkan ada 3 penyelamatan hebat yang dia lakukan di babak kedua. Ya, ketika dia masuk di babak pertama juga ada beberapa penyelamatan save yang dia buat. Artinya dia tidak mengecewakan ketika Albert Kapeas Herm memasukkan dia untuk menggantikan Deito, kiper utama yang cedera, dan dia bertanggung jawab penuh di bawah Mister dan banyak menggagalkan peluang-peluang kita. Tapi memang harus diakui sulit bagi kita di saat kita bermain dengan 10 pemain, di saat Ferrari itu sudah keluar. Kalau kita masih bermain dengan 11 pemain mungkin agak oke di sini ya. Jadi itu terjadi perubahan ketika Ferrari keluar, ya mau tidak mau kan Donitri yang masuk bermain dengan Kadek, menarik kedua flank itu adalah Asnawi di kanan dan Arhan, sehingga ada 4 di belakang, kemudian ada 4 di gelandang juga, hanya meninggalkan Rafael Struijk di depan sebelum digantikan oleh Hoki ya. Jadi memang agak sulit ya, kita bermain sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan lawan kalau kita dengan hanya mengandalkan suatu serangan balik, walaupun memang ada beberapa peluang yang terjadi. Tapi tetap tidak perlu kecewa buat anak-anak muda ini ya. Mungkin kalau bisa merasa kurang begitu enak karena kita gagal untuk bisa meraih kemenangan ya, tapi tetap kita harus bisa mendukung tim nasional ya, kalah atau menang ya, kita masih punya kesempatan dengan tim senior yang akan bermain pada tahun depan di bulan Maret yang menghadapi Australia, ada Bahrain, dan di Juni menghadapi Cina dan menguji dengan Jepang. Semoga tim senior kita akan berlari dengan baik, menyelesaikan pertandingan dengan positif. Dan ini bagi tim U22 menjadi pelajaran penting tentunya, terutama bagi STY. Ingat ini karena ini tim kan dipersiapkan ke Bangkok untuk SEA Games tahun depan, dan katanya ini ada regenerasi. Oke lah, tapi tentunya pasti banyak juga ya penggemar sepak bola yang kecewa ya dengan hasil ini, karena kita gagal di fase grup. Dan untuk bisa mencapai, lain halnya kalau kita di semifinal bertarung dengan Thailand, kita gagal misalnya. Tapi ini kita kalah dari Filipina yang sebenarnya kita bisa melakukan yang terbaik. Hasil imbang udah cukup buat kita dan kita bisa dapatkan itu, karena kan Filipina itu mendapat dengan penalti handsball. Jadi sekali lagi sangat disayangkan. Tapi apapun tetap semangat ya buat anak-anak muda ini, dan kita akan tunggu ya info-info ke depan tentang tim nasional dengan saya Bung Ropan dari Solo. Ciao.